sallallahu alaihi wasallam alladzi ayyadahu Allahu azza wa jalla bi mu'jizatil Qur'an salatan wa salaman daimaini mutalazimaini alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil furqan. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahu maulanal azim, wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, pengurus yayasan, pengurus DKM Masjid Jami Al Hikmah, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pagi hari ini hanya karena rahmat dan hidayahnya kembali kita dapat bersama memakmurkan masjid Allah dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kita luangkan waktu kita sejenak untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang mulia ini menjadi sabab wasilah Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kita umatnya yang insya Allah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majelis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu umul kitab, kita bertawassul dengan bacaan Fatihah kita doakan kepada para arwah almarhum almarhumah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan kajian tafsir ayat ahkam di pagi hari ini, mumpung masih dalam suasana Syawal, izinkan saya mengucapkan minal aidina wal faizin kulla amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita, puasa kita, dan Allah pertemukan kita dengan Ramadan berikutnya, dan mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bahwa salah satu prinsip syariat Islam yang menjadi prinsip penting dalam syariat, bahwa seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah memudahkan hambanya. Karena itu konsep yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla berfirman, bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Maka dari ayat ini berlaku kaidah, apabila ada sesuatu syariat ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala yang teramat memberatkan, maka ini menjadi sesuatu yang kemudian memudahkan. Apa artinya? Ketika memang satu syariat ini
dilakukan dalam keadaan lil darurah, maka otomatis di dalamnya akan ada rukhsah, di dalamnya ada keringanan. Kita bisa lihat salah satu contoh ayat rukhsah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk melakukan sholat 5 waktu. Sebagaimana Allah sampaikan, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin kitabam mauquta adalah waktu yang sudah ditentukan. Tetapi ketika memang seseorang menghadapi sebuah kesulitan, maka waktu yang sudah ditentukan itu bisa berubah. Yang kemudian kita kenal misalnya dengan jamak sholat. Atau bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW dengan jumlah rakaat yang sudah ditentukan, ternyata dalam kondisi tertentu jumlah rakaat ini pun bisa dikosor, diringkas jumlahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ayat ini disepakati oleh para ulama adalah ayat tentang rukhsah, dispensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pengurangan jumlah rakaat sholat. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum wa idza darabtum fil ardi ay safartum fiha. Ini ayat ini memang unik. Kalimatnya menggunakan kata darabtum, tapi tafsirnya safartum. Ini perbedaan yang sangat jauh. Karena biasanya kata doroba yadribu itu arti memukul. Jadi kalau ada kalimat dorobtum berarti kamu telah memukul. Tetapi ayat ini jelas, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, makna dorobtum fil ardi bukanlah memukul. Tapi wa idza darabtum fil ardi ay safartum, apabila kalian melakukan sebuah perjalanan fil ardi di muka bumi ini, falaisa alaikum junahun, maka tidak masalah bagimu ang taksuru minas sholati, untuk kalian kosor atau meringkaskan sholat kalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, ulama tafsir menyebutkan asbabun nuzul ayat ini, kronologis turunnya. Akhraja Ibnu Jarir At-Tabari an Aliin karramallahu wajhah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari adalah ulama tafsir yang dianggap karya tafsir paling pertama dalam penulisan kitab tafsir. Meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ia berkata, sa'ala qaumun min Bani Najjar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika sekelompok orang dari Bani Najjar menanyakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, faqalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, inna nadribu fil ardi fa kaifa nusalli.
Mereka bertanya, ya Rasulullah, kami melakukan perjalanan di muka bumi ini. Fa kaifa nusolli, maka bagaimana caranya kami sholat? Fa anzalallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholah. Sebagaimana tadi saya sampaikan, tsumman qata al wahyu, kemudian wahyu terputus. Setelah ayat ini turun, wahyu tidak lagi turun. Falamma kana ba'da dzalika bihaulin ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian terjadi setahun kemudian perang. Fasalla adz-dzuhra, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat zuhur. Faqala musyrikuna laqad amkanakum Muhammadun wa ashabuhu min duhurihim halla syaddattum alaihim. Ternyata orang-orang musyrik menghina Nabi kita Muhammad SAW. Kata mereka, bagaimana mungkin Muhammad dan sahabat-sahabatnya melakukan ibadah mereka kepada Tuhannya? Tentu akan sangat sulit bagi mereka dalam keadaan perang ini. Mereka tetap melaksanakan ibadah sholat mereka seperti biasa. Faqala qailun minhum inna lahum ukhra mitlaha ataroha fa anzalallahu baina sholataini in khiftum ayyabtinakumul ladina kafaru. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan kalimat berikutnya, in khiftum ayyabtinakumul ladina kafaru, jika kalian khawatir diperangi oleh orang-orang kafir. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kata ayyab, in khiftum ayyabtinakum, adalah ayat yang turun berikutnya. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah rukhsah ataupun dispensasi mengkosor sholat ini harus disebabkan kalau terjadi sebuah peperangan? Maka mayoritas ulama menjawab, karena kalimat in khiftum ayyabtinakumul ladina kafaru memang turunnya belakangan, maka orang yang boleh melakukan kosor sholatnya adalah mereka yang sudah dianggap melakukan safar atau perjalanan. Sayangnya ayat ini bersifat umum. Bahkan beberapa bulan lalu sempat viral ayat ini ketika ada seseorang yang dianggap sudah mumpuni dalam ilmu agama. Dia menjelaskan kepada jamaah haji. Kebetulan dia menjelaskan saat manasik, di mana dia mengatakan bahwa orang yang dalam keadaan musafir, dia boleh melakukan semua qashar dalam sholatnya, karena memang Allah sampaikan, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholah. Ayat ini memang bersifat umum, tidak ada ketentuannya yang boleh dikosor sholatnya itu sholat yang mana, enggak ada, Pak. Kita ulang kembali terjemahnya. Apabila kalian melakukan sebuah perjalanan di muka bumi ini, maka tidak masalah bagimu untuk mengkosor sholatmu. Berarti kalau dipahami secara umum, seseorang yang melakukan sebuah perjalanan, maka dia boleh mengkosor seluruh sholatnya. Tetapi lagi-lagi, inilah pentingnya memahami ayat Al-Quran. Apalagi ayat yang berkaitan dengan hukum, harus dipahami yang pertama tentu dengan penjelasan Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, tentu dengan ijtihadnya para ulama.
Maka kalau ayat ini dipahami secara umum bahwa seluruh orang yang melakukan perjalanan boleh mengqashar sholatnya berdasarkan surah An-Nisa ayat 101, maka maknanya menjadi rancu. Padahal ayat ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa sholat yang boleh diqashar itu hanyalah sholat yang berjumlah rokaatnya 4. Karena kita nggak bisa bayangkan, Pak, kalau orang yang punya kewajiban sholat 3 rokaat atau 2 rokaat diqashar, nah ini jadi berapa jumlahnya? Ini sayangnya yang menyampaikan tadi saya katakan viralnya karena yang menyampaikan tokoh agama dan direkam dan video disebarkan ke seluruh Indonesia. Seakan-akan orang tidak mengerti bagaimana mungkin betul ayat ini tidak menjelaskan sholat yang mana. Tetapi bahaya sekali kalau kemudian ayat ini dipahami hanya berdasarkan penerjemahan semata. Padahal jelas sholat yang boleh dilakukan untuk diqashar itu hanyalah sholat yang berjumlah 4 rakaat, duhur, asar, dan isya. Di mana sholat yang 4 rakaat ini boleh diringkas menjadi 2 rakaat dan tidak berlaku bagi sholat yang jumlahnya kurang dari 3 rakaat, kurang dari 4 rakaat. 3 rakaat nggak boleh diqashar, apalagi subuh yang cuma 2 rakaat, kalau diqashar sisa 1, Pak. Begitu juga kalimat wa idza darabtum fil ardi. Para ulama menjelaskan yang pertama, ketika ayat ini dianggap sebagai rukhsah, wa idza sirtum fil ardi wa safartum fiha falaisa alaikum tadyiqun wala isma fi qasri sholati ar-rubaiyati. Maka dijelaskan apabila kalian melakukan sebuah perjalanan maka tidak masalah bagi kalian untuk mengqashar sholat ar-rubaiyah yang jumlahnya adalah 4 rakaat. Pertanyaannya, untuk mengambil rukhsah ini, untuk mengambil kebolehan dari mengqashar sholat ini, apakah hukumnya harus diambil atau hanya anjuran saja? Ini para ulama fikih memang berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan rukhsah itu adalah anugerah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hadiah, maka tidak layak bagi seorang hamba untuk menolak hadiah dari Tuhannya. Pendapat ini diambil oleh Imam Malik, di mana Imam Malik mengatakan rukhsah itu hadiah yang wajib diambil. Sehingga dalam madhab ini, ketika seseorang dalam keadaan musafir, maka sholat yang jumlah 4 rakaat wajib diqashar. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa ar-rukhsah aula, sama pendapatnya dari pendapat yang pertama, karena dia adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis diambil lebih baik daripada kita sholatnya tamam, karena lawan kata dari qashar adalah tamam, daripada kita melaksanakannya sempurna 4 rakaat, lebih afdol sholatnya diqashar. Bahkan kalaupun misalnya tidak kita dapati orang yang melakukan sholat dalam keadaan qashar, kita boleh melaksanakannya sendirian. Misalnya kita sendiri tidak mendapati orang yang akan bisa melakukan sholat jamaah dengan kita,
maka tetap afdolnya untuk diambil kosornya. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal bahwa rukhsah dalam safar ini adalah ikhtiarian, hanya pilihan saja. Artinya mau diambil silahkan, tidak diambil pun tidak masalah. Bahkan para ulama fikih membedakan hukum antara qasar dengan jamak. Kalau qasar, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ketentuannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sementara jamak ini hanya dijelaskan dalam hadis. Sehingga pertanyaannya, apakah boleh seseorang yang sedang dalam keadaan musafir hanya mengqasar sholatnya tanpa menjamak sholat? Atau bahkan sebaliknya, orang yang menjamak sholatnya tanpa mengqasar sholatnya? Jawabannya, keduanya diperbolehkan. Saya mau sholat zuhur ketika dalam keadaan musafir, saya istirahat di rest area 104 misalnya, rest area 102, maaf, karena mau arah ke Jawa Tengah lewat atau lebih dari 90 km. Di rest area waktu zuhur saya hanya mengerjakan qasar saja, sholat zuhur 2 rakaat. Selesai sholat zuhur 2 rakaat, istirahat, makan dan selainnya, saya lanjutkan perjalanan kembali. Kemudian pas waktu asar saya berhenti lagi, saya kerjakan lagi sholat qasar asar 2 rakaat. Itu gak ada masalah. Bahkan pernah dilakukan Nabi kita Muhammad SAW saat beliau ada di Mina. Rasulullah SAW mengqasar sholat zuhur beliau dan juga mengqasar sholat asar beliau tanpa dijamak. Cuma kalau ngelihat tujuan hukum tentu mubazir. Kenapa? Ketika kita sudah mendapatkan rukhsah, berarti ada sabab. Apa sababnya kita boleh mengambil rukhsah atau dispensasi hukum dari Allah Subhanahu wa taala? Sababnya adalah safar. Kita melakukan sebuah perjalanan. Kalau kemudian harus hanya qasar saja tanpa jamak, maka sayang. Lebih afdolnya adalah silahkan ambil qasar jamak. Jadi 2 rukhsah langsung diambil. Tentu lebih efektif. Kita laksanakan, misal tinggal pilih. Kalau mau berhentinya di waktu zuhur, maka kita bisa mengerjakan sholat qasar asar dan zuhur jamak takdim. Berarti waktu sholat asarnya kita tarik kepada waktu zuhur, kita kerjakan zuhur 2 rakaat, kemudian menyusul dengan sholat asar 2 rakaat, yang dikenal dalam fikih namanya qasar jamak takdim. Sehingga kemudian nanti saat kita melewati waktu asar, kita mau berhenti silahkan, tidak perlu sholat lagi tentunya, atau mau melanjutkan perjalanan tanpa meninggalkan waktu sholat. Ini yang paling afdol jika diambil jamak dan qasar sekaligus. Tetapi berdasarkan ayat ini, mau dipilih hanya qasar saja juga tidak masalah. Dengan dalil, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, apakah kata wa idza safartum fil ardi, apabila kalian melakukan sebuah perjalanan? Lagi-lagi ayat ini tidak menyebutkan perjalanannya berapa jaraknya. Maka wa inda Abi Hanifah wa li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam
iltazamal qasra fi asfarihi kulliha. Faqad ruwiya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja musafiran shalla rak'ataini hatta yarji'a. Termasuk adalah sebatas mana perjalanan yang dilakukan dan seseorang boleh melakukan qasar. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan qasar salat beliau sepanjang perjalanan beliau sampai kembali ke rumah. Artinya ketika kita ingin melakukan perjalanan, Pak Ustadz saya mau ke Surabaya, berapa hari? Insya Allah berangkat Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta, dan perjalanan urusan di sana sekitar 1 minggu. Maka selama 1 minggu itu kita boleh melakukan sholat yang jumlah rokaatnya 4 rokaat dengan dikosor. Sebagaimana para jamaah haji, para jamaah umroh boleh mengkosor sholat mereka sejak berangkat sampai kembali ke tanah air. Cuma biasanya karena memang dalam madhab Imam Syafi'i ini adalah pilihan, apalagi dianggap adanya rukhsah karena ada kesulitan, maka ketika kesulitan itu sudah tidak ada lagi, mereka tidak mengambil rukhsah dalam qasar. Maka praktek jamaah haji biasanya mereka hanya menjamak qasar sholat mereka saat di pesawat. Tapi kalau sudah sampai di Makkah atau sudah sampai di Madinah, sudah meletakkan barang-barang mereka di hotel, mereka melakukan sholatnya tidak dengan qasar, tidak dengan jamak, kecuali ketika mereka melakukan wukuf di Arafah. Padahal secara hukum mereka mau mengqasar sholat mereka sejak berangkat, sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah melakukan semuanya dalam keadaan safar dan mengqasar sholat beliau. Tapi karena ini rukhsah, silahkan dipilih saja mana yang dianggap lebih baik. Nah yang kedua, karena memang tidak pernah ada ketentuan Nabi tentang berapa jarak tempuhnya, lagi-lagi para ulama fikih berbeda pendapat tentang apa yang disebut dengan safar itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan selama orang tersebut niat untuk melakukan sebuah perjalanan yang biasanya secara bahasa safar itu berarti pergi meninggalkan tempat kediaman kita. Tentu kalau seseorang misalnya saya mau ke rumah, mau ke tempat perbelanjaan, tentu ini tidak disebut dengan safar. Saya mau sekedar mampir ke rumah teman, atau bapak dari rumah menuju Masjid Al-Hikmah, tentu secara bahasa itu tidak bisa disebut dengan safar. Tapi kalau sudah menyiapkan kendaraannya, menyiapkan bekal yang banyak, maka tentu secara bahasa ini layak disebut sebagai safar. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah karena agak sulit untuk menentukan apakah ini layak disebut safar atau tidak, maka Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan syarat-syarat orang boleh melakukan atau mengambil rukhsah mengqasar sholatnya. Yang pertama, apabila jarak tempuhnya perjalanan yang ia lakukan tidak kurang dari 80 km, menggunakan alat transportasi manapun, transportasi apapun, ketika memang jarak tempuhnya mencapai 80 km, maka dia boleh mengqasar sholatnya. Yang kedua,
an yakuna safaru fi ghairi maksiatin. Perjalanannya disyaratkan adalah perjalanan yang tidak terdapat kemaksiatan di dalamnya. Tentu rukhsah ini kalau kita lihat dari perspektif ulama-ulama kontemporer adalah bagian dari situasi yang sulit. Kalau memang situasinya, kondisinya sangat-sangat memungkinkan, tentu lebih baik kita melaksanakan sebagaimana aslinya, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya pada waktunya, dan begitu juga melaksanakannya dengan jumlah rakaat yang memang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Namun ketika kita mengalami sebuah kesulitan, contoh tidak pernah kita temui dalam kitab-kitab fikih klasik, orang yang terkena macet boleh menjamak sholat. Dalam kitab-kitab klasik tidak ada, karena mereka mengukur dari jarak tempuh. Bagaimana mungkin dari Cawang atau Sudirman ke Durensawit misalnya, jarak tempuhnya jelas kurang dari 80 km. Tapi dalam kondisi macet, dalam kondisi yang sangat-sangat tidak memungkinkan kita untuk melakukan sholat tepat pada waktunya, maka tentu ini berlaku rukhsah. Sehingga menurut para ulama, dispensasi ini bukan hanya ukurannya masafah artinya jarak, tetapi juga hitungannya adalah masyaqqah, tingkat kesulitannya. Lagi-lagi sebaik-baik kita adalah orang yang melaksanakan ibadah sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika itu ada rukhsah, tentu ini merupakan salah satu kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena sudah diberi kemudahan, jangan kemudian malah dimudah-mudahkan atau diremehkan. Seringkali kita meremehkan waktu sholat kita, apalagi kalau belajar fikih, misalnya ada waktu ikhtiar, waktu afdol. Sholat zuhur misalnya, waktu afdolnya adalah ketika bayangan matahari sama dan bergeser sedikit. Ini waktu afdol, yang berarti sholat di awal waktu. Ada waktu yang jawaz. Waktu jawaz berarti waktu boleh, yaitu zuhur ketika sudah masuk dikit lagi waktu asar. Akhirnya banyak orang melaksanakan ibadah sholatnya mepet waktu asar. Ketika ditanyakan, diingatkan, kenapa waktu sholatnya mepet sekali dengan waktu asar? Kan ini boleh. Atau waktu asar hampir maghrib, maghrib hampir isya. Sehingga habis sholat dia mengatakan, kok kesannya cepet banget waktu ya, baru habis maghrib udah isya aja. Bahwa maghribnya terlambat. Padahal dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdol, amal apa yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, as-sholatu ala waktiha, ay as-sholatu fi awwali waktiha. Yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang-orang yang melakukan ibadah sholat tetapi sahur. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Salah satunya mereka yang lalai adalah alladzina yuakhiruna sholata an awqatiha. Mereka yang mengakhirkan sholat mereka jauh dari waktunya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian tafsir ayat Ahkam. Sengaja saya pilihkan ayat ini untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya sholat 5 waktu kita, sehingga kita akan selalu berpikir bahwa
sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Karena kalau kita selalu berpikir sholat itu penting, maka insya Allah kita akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga sholat kita sebaik-baiknya, sebagaimana yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, dan bukan yang penting sholat. Semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Seperti biasa, mungkin banyak hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, saya persilahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup? Oh ya, silakan Pak. Bisa dijelaskan dari persatu setelah kita pergi seperti dan mungkin kita. Oh ya, baik. Bapak hadirin rahimakumullah, seseorang yang boleh melakukan qashar jamak karena memang perintahnya wa idza darabtum fil ardi, ulama sepakat adalah ketika kita sudah dalam keadaan safar. Jadi kalau masih ada di rumah, kita tidak boleh melakukan qashar jamak sholat kita. Kenapa? Karena belum safar. Kalau mau safar, kalau mau qashar jamak, misalnya rumah kita nggak jauh dari Masjid Al-Hikmah, tapi kita udah berangkat, mobilnya udah diparkir di depan, kemudian kita mampir di Masjid Al-Hikmah dalam keadaan siap-siap berangkat, maka itu boleh kita melakukannya. Tapi kalau di rumah belum boleh, karena masih di rumah namanya. Termasuk yang sering terjadi adalah jamak takhir. Ada orang misalnya karena dari arah Jawa sholat maghribnya macet total, atau nanti ajalah sholatnya di qashar jamak takhir. Waktu maghrib kita lakukan pada waktu isya. Tapi karena sudah sampai misalnya di Cikarang, nah tanggung ini. Kalau mampir lagi nanti malah capek lagi, udah langsung aja bablas sampai di rumah aja nanti sholatnya. Ini nggak boleh. Karena biasanya orang nanti sekalian di rumah deh sholatnya. Kalau di rumah sudah sampai tujuan, ini tidak boleh dilakukan qashar jamak takhir. Kalau mau, Bapak lakukan itu sebelum sampai ke Duren Sawit. Misalnya karena keluar tol Jabintara, lakukan di sana, bukan masuk di sini. Nah, ini banyak yang terjadi, atau orang pulang dari puncak, biasa yang sering terjadi. Berangkat dari puncak jam 5 sore, niat menjamak, maghrib akhirnya lewat karena macet, akhirnya sholat isyanya juga tanggung, mau berhenti juga sudah sampai di Cilengsi misalnya, akhirnya isyanya sudah di rumah. Dalam perspektif fikih, kalau itu dilakukan sudah sampai di rumah, tidak boleh jamak ataupun qashar, tetapi sholatnya tetap dilakukan seperti biasa. Namun dalam fikih Syafi'i dikenal dengan qadha'us shalah. Jadi maghribnya, isyaknya niatnya adalah qadha maghrib dan qadha isya. Wallahu a'lam. Demikian. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua sekali lagi mampu menjaga sholat kita dengan baik, dan tentu mengingatkan anak keturunan kita untuk terus menjaga sholat kita. Seraya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dan anak-anak kita Allah jadikan orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama kita takhtimkan majelis ilmu yang mulia ini dengan bersama membacakan doa ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana
ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi